Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama kali, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita kenikmatan lapang dada sehingga kita bisa bertatap muka lagi dalam kajian online rutin tiap Jumat. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Kifal Habib. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan yang kami cintai pemirsa-pemirsa, penonton Nahdiyin dan Nahdiyah dimanapun sekarang kamu berada. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian rutin online tiap Jumat yang hanya ada di channel PCI NU Lebanon. Ya, tanpa diperpanjang lagi, ya insya Allah kita akan mendengarkan kajian langsung online dari Habib kita, yaitu Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifada wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa ibtiga mardatillah wa gurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana siang hari ini di tempat yang barokah ini, di waktu yang insyaallah barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita dalam keimanan, dalam keislaman, dalam kesehatan, yang semata-mata kesehatan tersebut insya Allah akan kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana insya Allah siang hari ini perkataan-perkataannya beliau, nasihat-nasihatnya beliau akan kita baca, akan kita amati, akan kita renungi dengan niat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan futuh kepada kita semua. Apa yang telah kita dengar menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas daripada muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang insya Allah siang hari ini kita akan membahas hadis pertama daripada kitab ini. Tanpa gak usah basa-basi lagi, gak usah panjang lebar lagi, ada baiknya langsung kita masuk ke kitab tersebut untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, al-a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imamain imamal muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma as-sahul kutubil musannafah. Sebelum kita masuk daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui siapa yang meriwayati daripada hadis ini dari kalangan sahabat. Yang mana hadis ini memiliki sanad atau riwayat yang amat sangat banyak, tetapi Al-Imam Nawawi
mengutip atau mengambil untuk diletakkan di dalam kitabnya beliau ini apa yang diambil oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sanad ini bersambung terus menerus sampai ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab di sini kita tahu bahwasanya Amirul Mukminin Abi Hafs. Lalu timbul pertanyaan kepada kita, bukannya anaknya Sayyidina Umar itu Hafsah ya? Kok dipanggilnya Abi Hafs bukan Abi Hafsah? Ternyata kenapa kita di sini diletakkan dengan Abi Hafs? Karena Hafs di sini artinya adalah singa atau adalah kuat atau keras atau pemberani. Yang mana yang memberi lakop sendiri, yang memberi julukan ini sendiri yaitu baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan julukan Abi Hafs, yaitu seseorang yang amat sangat keras, seseorang yang amat sangat tegas, seorang yang amat sangat berani. Diceritakan bahwasanya setan aja sampai takut kepada Sayyidina Umar. Dan kita harus mengetahui sejarah awal daripada masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kitab-kitab sirah dijelaskan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam itu pada tahun 5 atau tanggal 6 tahun 6 daripada kenabian. Yang mana saat itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang dalam keadaan membawa pedang, pedangnya ditenteng, mutawahishan saifahu, pedangnya ditenteng sambil jalan untuk menyampari Nabi Muhammad SAW. Ketika di tengah perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah, yang mana Nu'aim bin Abdillah di sini adalah seorang sahabat, tetapi sahabat tersebut masih menyembunyikan daripada keimanannya. Menyembunyikan daripada keimanannya karena takut, masih di Mekah kan? Masih di Mekah saat itu umat Islam yang ada di Mekah diazab, disiksa. Oleh karenanya sahabat Nu'aim bin Abdillah di sini masih menyembunyikan daripada imannya tersebut. Ketika melihat Sayyidina Umar bin Khattab membawa pedang, maka ya papakanlah ketemu di jalan gitu. Wahai Umar, mau kemana kamu gitu? Kata Nu'aim bin Abdillah. Kata Umar bin Khattab, aku akan menemui Muhammad. Karena kenapa? Karena Muhammad di sini telah membuat suku kita terpecah belah, antara anak dan ayahnya, antara anak dengan keluarganya terpecah belah karena sebab mengikuti agama barunya dia. Aku akan memberi pelajaran kepada dia gitu. Akhirnya kata Nu'aim bin Abdillah, untuk apa kamu ngurusin orang lain? Ahsan, lebih bagus balik deh ke rumah. Urus dulu keluarga lu di rumah gitu, kata Nu'aim bin Abdillah gitu. Emang kenapa? Ya udah pulang dulu ke rumah, coba urus orang yang di rumah gitu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memiliki firasat, oh jangan-jangan ada salah satu keluarga pun nih yang udah mengikuti agamanya Muhammad. Udah masuk Islam di situ. Pulanglah beliau ke rumahnya, ternyata pas udah nyampe di depan rumah ada suara bisik-bisikan gitu. Suara bisik-bisikan tersebut sedang membaca Al-Quran. Akhirnya diketok. Nah, di dalam rumah tersebut ada adik daripada Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bintul Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid, dan satu orang sahabat yang udah bisa membaca Al-Quran dan bisa mengajarkan Al-Quran, yaitu Khabbab bin Al-Arad. Ketika diketok, siapa di dalam? Wah, kelabakan yang di dalam tuh, pada ketakutan kan. Wah, Umar, panik. Akhirnya suaminya Fatimah bintil Khattab masuk ke dalam, dan karena nggak sempat untuk menyembunyikan kertas atau sohifah, yang mana sohifah tersebut sedang dibaca oleh keluarganya Fatimah di sini, diumpetin sama Fatimah bintil Khattab di bawah, dan Khabbab bin Al-Arad nggak sempat untuk ngumpet. Akhirnya Umar bin Khattab masuk ke dalam sambil bilang, apa yang kamu lakukan sekarang ini? Akhirnya, aku tidak melakukan apa-apa gitu. Jangan bohong, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jujur, aku tidak melakukan apapun itu. Tadi aku mendengar kamu sedang membaca apa yang Muhammad sedang baca, apa yang Muhammad sedang ajarkan gitu. Akhirnya kelihatan ada secari kertas diambil, ya terjadilah tarik menarik situ tuh. Tarik antara Umar bin Khattab dengan adiknya Fatimah, sampai saat itu Umar bin Khattab memukul adiknya sendiri. Sampai diceritakan bahwasanya antara pipinya atau bibirnya berdarah. Ketika udah ditampar seperti itu dan sohifah tersebut atau secari kertas tersebut jatuh, diambil lagi sama Fatimah gitu. Iya, aku telah masuk Islam. Apa yang akan kamu perbuat? Wahai orang yang najis, wahai orang yang kafir, wahai orang yang musyrik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sedih, ya, gitu. Aduh, adik gue digampar nih kan, apalagi berdarah gitu. Ya sedih lah gitu. Coba sini, apa yang kamu baca?
Enggak, kamu ini najis, kamu ini musyrik itu. Aku tidak akan memberikan kertas yang suci ini kepada orang yang musyrik. Akhirnya udah nggak apa-apa sini. Aku pengen baca. Kata Fatimah bintil Khattab, kalau kamu pengen baca, ke kamar mandi dulu, bersuci dulu, baru kamu boleh memegang kertas ini. Akhirnya Umar bin Khattab masuk ke kamar mandi, ya mungkin ya bersuci. Pada saat itu kita nggak tahu suci pada zaman jahiliyah gimana. Akhirnya ketika udah bersuci, dikasihlah kertas tersebut, dibaca. Ternyata sebagaimana sebagian riwayat, apa yang dibaca beliau itu adalah awail atau ayat-ayat pertama daripada surat Toha. Ketika membaca tersebut, Allah menurunkan hidayah kepada Umar bin Khattab sampai hatinya mulai tergerak. Nangislah Umar bin Khattab di situ. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Khabbab bin Al-Arad, "Wahai Khabbab, di mana Rasulullah sekarang? Di mana Muhammad bin Abdillah sekarang? Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku ingin bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka yang tadi di dalam tuh Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah bintil Khattab di dalam ngumpat, ketika mendengar ucapan Umar bin Khattab pengen masuk Islam, masuk dia. "Alhamdulillah wahai Umar bin Khattab," dalam bahasa kita lah gitu. "Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahbil Umarin." Yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Amr bin Al-Hakam. Alhamdulillah ternyata Allah menurunkan hidayah itu ke Umar bin Al-Khattab. Maka saat itu juga Umar bin Khattab langsung nanya ke Sa'id bin Zaid, apakah Muhammad mengatakan seperti itu? Iya. Ya udah, aku ingin bergegas ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rumahnya Fatimah binti Zahra, pergilah Umar bin Khattab ke rumah sahabat yang Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya, orang-orang muslim yang ada di Mekah. Nah, cuman ketika itu Umar bin Khattab tetap dalam keadaan memegang pedangnya terbuka, jalan ke rumah tersebut sampai ke rumah yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketok rumah tersebut kan, tok tok tok. Dilihat dari sela-sela itu. Akhirnya kata sahabat yang dalam rumah, "Itu Umar bin Khattab datang membawa pedang. Ada apa ini?" Ya, gelagapan kan, apalagi Umar bin Khattab terkenal di Mekah sebagai orang yang keras. Akhirnya Rasulullah di dalam, sahabat yang lain mulai pada panik di situ, gimana ini. Akhirnya kata Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan, kalau dia datang dalam keadaan untuk kebaikan, bazalna lahu, kita akan melayani kebaikan dia. Cuman kalau dia menginginkan keburukan, qatalnahu bisayfihi, kita akan membunuh dia dengan pedangnya dia sendiri. Akhirnya udah buka aja kata Nabi Muhammad. Pasti buka, Umar bin Khattab masuk, Rasulullah samperin sambil memegang daripada kerah Umar bin Khattab, "Ma ja'a bika yabnal Khattab?" Apa yang membuatmu datang ke sini wahai anaknya Khattab gitu. Maka saat itu juga Umar bin Khattab dalam keadaan penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sontak orang yang ada di rumah tersebut bertakbir, dan saat itu juga orang yang ada di rumah tersebut memutari Ka'bah untuk tawaf. Sehingga dikatakan kami tidak bisa tawaf secara terang-terangan kecuali setelah masuknya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab di sini memiliki peran yang amat hebat di dalam agama Islam. Dan beliau bisa dikatakan meriwayatkan hadis itu 539 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan syahid di umur ke-63 tahun. Semoga sirah yang singkat ini menjadikan suri tauladan bagi kita semua agar umur kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau meriwayatkan, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu, mau itu perkara duniawi, apalagi perkara ukhrawi, perkara yang akhirat, dalam kutip di sini adalah ibadah, tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang tersebut tergantung daripada niat. Nah, dalam kalimat sedikit di sini
ini adalah min jawami'il kalim, yaitu kalimatnya sedikit tetapi maknanya amat sangat luas. Sehingga para ulama mengatakan dalam hadis ini ada sepertiga atau setengah daripada hukum-hukum Islam. Karena setelah kita ketahui segala sesuatu dalam Islam itu tergantung daripada niat. Karena apa? Niat dalam Islam itu khususnya dalam fikih itu adalah litamyizi bainal ibadah wal 'adah, untuk membedakan antara suatu ibadah dan suatu kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya ada dua orang sama-sama duduk, sama-sama manusia dong namanya orang kan ya. Sama-sama manusia, sama-sama duduk dan sama-sama di masjid. Cuman yang satu orang di sini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu orang lagi di sini enggak dihitung pahala. Karena apa? Karena yang satu di sini niatnya i'tikaf untuk menjaga pandangan, menjaga hati, berzikir kepada Allah, dan satu lagi niatnya untuk ngaso, untuk santai. Aduh capek nih habis jalan kan, habis ke Amnil Am ya. Habis ke Amnil Am, habis jogging tuh, habis dikejar warga misalkan. Capek, akhirnya satu orang di sini duduk di masjid niatnya untuk istirahat. Nah, orang yang niat istirahat di sini tidak mendapatkan pahala, walaupun di masjid orang yang niat iktikaf di sini mendapatkan pahala karena sebab niat. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, orang tersebut mandi pada saat hari Jumat seperti hari ini. Yang satu di sini niatnya karena seger, biar seger, badan lepek habis kerja, habis nguli atau habis masak atau habis ngojek, habis ojol gitu. Yang satu lagi niatnya karena pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri salat Jumat. Maka orang yang di sini mendapatkan pahala karena niatnya tersebut, dan yang satu lagi enggak dapat pahala, cuma dapat seger karena niat tersebut. Sebagaimana kalau dikutip dalam kitab Safatuz Zubat, lakin idza nawa bi aqlil qawli ta'atillahi lahu magad nawa. Yaitu dalam kitab Sahihuz Zubat karangan Ibnu Ruslan, beliau mengatakan lakin idza nawa bi aqlil quwa, tetapi jika ada seseorang ketika makan tersebut niatnya untuk kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi taatillahi lahu magad nawa, maka orang tersebut mendapatkan apa yang dia dapati, apa yang dia niati, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya niat tersebut amat sangat penting dan amat sangat berpengaruh. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat yang mencatat amal kebaikan di hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, tulislah pahala untuk fulan bin fulan daripada hambaku, pahala ini dan pahala itu. Maka malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, tuh hamba belum pernah ini, misalkan hamba tersebut belum pernah haji, kok udah ditulis pahala haji. Ya Allah, hamba tersebut belum pernah sedekah 15 juta, kok kita tulis pahala 15 juta gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia telah niat. Artinya kita nggak punya duit, kita nggak punya apapun itu misalkan untuk disedekahin, yang penting kita niat, ya Allah, kalau misalkan nanti kalau misalkan aku memiliki uang 15 juta atau 100 juta, aku ingin sedekah 100 miliar gitu. Padahal dia niatnya 100 juta gitu. Nah, itu pahalanya itu insyaallah dihitung. Karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Maka ada otak-otak yang rusak. Ya kan, pakai timbangan rusak sini. Oh, niatul mukmin khairum min amalihi. Ya udah, enggak usah beramal, niat aja. Oh, ntar ana malam niat salat Isya lah. Kalau enggak salat Isya kan udah niat. Lu kenapa enggak salat subuh? Kan udah niat salat subuh. Lu kenapa enggak puasa? Kan udah niat puasa. Kenapa Nabi Muhammad niatul mukmin khairum min amalihi? Karena niat la yukhatilhu birriya. Karena niat tersebut enggak ada riya gitu. Kecuali dalam sinetron ya. Kecuali dalam sinetron kan ada bahasa-bahasa hati itu ya. Ketika orang tersebut ngomong dalam sinetron kedengeran di TV. Cuman kalau kita seperti ini, anak niat seperti ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yukhalituhu riya. Sedangkan amal itu bisa jadi ada riya, walaupun 1%, 2% bisa kemungkinan ada riya. Oleh karenanya, yuk kita tanamkan niat yang amat sangat banyak. Ya Allah, kalau punya rezeki pengen bikin orang tua bahagia. Ya Allah, kalau punya rezeki pengen deh berangkatin orang tua ini haji. Ya Allah, kalau misalkan
ya kalau misalkan punya uang yang banyak, aku ingin sedekah kepada para dai untuk membelikan mereka mobil, motor agar bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan jadi orang miskin gimana? Misalkan emang ternyata nggak kesampaian, yang penting udah niat. Sehingga dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang amat sangat panjang hadisnya tersebut, nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang mana hamba tersebut perasaan sholatnya pas-pasan. Itu juga kalau diajak. Puasa kalau ingat, zakat nggak punya duit, haji ya apalagi udah nggak punya duit, nggak boro-boro haji kan, cuma bermodalkan syahadat dan ya amal-amal yang amat sangat minim lah. Cuman ketika di hari kiamat datang Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala yang amat sangat banyak. Maka kata hamba tersebut dalam hadisnya, ya Allah ini mungkin salah alamat kali nih, salah deh kayaknya, salah titipan nih gitu. Enggak, ini sesungguhnya pahalamu gitu. Aku nggak pernah melakukan pahala ini, pahala itu, pahala ini, pahala itu. Tetapi kata Allah, engkau telah meniatinya. Artinya niat hamba tersebut Allah menjadikan suatu kenyataan yang mana niat selama di dunia niat ini, niat itu sama Allah di hari kiamat diganti menjadi pahala. Yang artinya kita nggak punya duit, kita nggak punya ini, ya nggak apa-apa, banyakin niat aja. Toh niat juga nggak bayar, ya kan? Oh niat harus bayar nih, harus baca syahadat, harus baca enggak gitu. Selama orang tersebut orang muslim, orang mukmin, niatnya itu dihitung pahala. Dan niat tersebut bisa menyebabkan orang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena diceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada seorang orang lah, adik kakak di sini. Yang kakaknya adalah abid, ahli ibadah, yang adiknya fajir, asi, ahli maksiat, yang mana rumahnya udah disekat lah mungkin sama orang tuanya, yang atas untuk abangnya yang ahli ibadah, yang bawah untuk adiknya yang ahli maksiat. Maka saat itu setan membisikkan ke hati orang yang ahli ibadah gitu, lu umurnya udah misalkan 20 tahun gitu, masa ya 20 tahun buat ibadah aja sih kepada Allah. Coba lihat adek lu di bawah tuh lagi party, lagi joget-joget gitu. Cobalah sesekali gitu turun, nanti abis itu taubat lagi, kata setan dalam bisikannya tersebut. Maka hamba tersebut, iya juga ya, anak udah ibadah 20 tahun, alangkah baiknya anak turun, lihat, nanti taubat lagi, kata orang yang ahli ibadah. Nah, adiknya yang lagi maksiat karena udah kebanyakan nokip, ya kan, kebanyakan minum orang tua, minum topi miring, topi apa itu nggak tahu namanya. Akhirnya dalam keadaan mabuk kan, ketika sadar dia udah telungkup di atas tanah, bajunya udah kotor. Akhirnya dia sadar, datang malaikat rahmat. Allah ngasih hidayah kepada orang tersebut. Dia mikir, aku udah 20 tahun hidup kok maksiat terus ya, sedangkan abangku di atas sedang enak-enaknya bermunajat kepada Tuhannya gitu. Aku pengen ngecek abangku di atas apa sih yang dilakukan di atas, kali aja aku bisa bertobat. Jadi yang di bawah niatnya taubat, yang di atas niatnya pengen maksiat. Akhirnya datanglah qadarullah, datanglah takdir Allah, yaitu ketika abangnya pengen turun dan adiknya pengen naik, ketika di tangga abangnya ini kepleset dan adiknya yang di bawah tangga yang lagi pengen naik ke atas ini ketimpa daripada abang yang di atas, akhirnya jatuh dan dua-duanya mati. Ketika hari kiamat, orang yang tadi yang di atas itu dibangkitkan bersama orang-orang maksiat, orang yang di bawah tadi dibangkitkan bersama orang-orang yang ibadah. Kok bisa? Karena niat tersebut. Karena niat di akhir-akhir daripada kehidupannya, yang di bawah niatnya pengen taubat, pengen ibadah ke atas, yang di atas niatnya pengen maksiat. Artinya apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu benar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala apapun itu tergantung niatnya. Kita belajar jauh-jauh dari Indonesia ke Lebanon. Kalau niatnya biar dapat kenalan, biar misalkan kabur dari orang tuanya, ya kan, karena sebab ya diomelin mulu, atau ada mungkin di Indonesia pengen berhenti, ya pengen waqaf dari pondoknya, nggak boleh gitu. Akhirnya dapat beasiswa, kaburlah ke Lebanon. Jadi berangkat ke Lebanon itu atau berangkat ke negeri manapun itu hanya untuk pelarian. Maka ya yang dia dapat itu cuman pelarian. Cuman kalau berangkat ke Lebanon untuk menuntut ilmu, untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW,
untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya, untuk bisa berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berkhidmah ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia belajar 6 bulan, walaupun dia belajar 1 tahun, maka Allah akan kasih futuh, Allah akan kasih keberkahan, yang mana keberkahan tersebut bisa jadi mengalahkan orang yang belajar 10 tahun karena niat yang ikhlas, karena niat yang benar. Oleh karenanya jaddidu imanakum, jaddidu niyatakum. Iman setiap hari itu harus diperbarui, niat itu setiap harinya harus diperbarui. Oleh karenanya setelah kita mengetahui hadis ini, yuk ada apapun itu kita niatin, ada apapun itu kita niatin. Niatnya niat yang baik, jangan niat yang buruk itu. Awas aja misalkan ada orang kita minjem duit gitu, nggak dikasih, awas aja lu, gue punya duit nggak bakal gue kasih. Yang ada bukan jadi orang kaya, makin miskin. Karena niatnya nggak bener. Atau misalkan, oh iya, gue sakit nggak pernah jengukin, awas aja lu sakit nggak gue jengukin lu gitu. Dan malah bisa jadi ini orang sakitnya nggak sembuh karena niatnya nggak benar. Yaitu adalah kembali kepada niat. Jangan sampai niat kita kotor, jangan sampai niat kita rusak. Melenceng sedikit kita benerin, melenceng sedikit kita benerin. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrah, yaitu meninggalkan keburukan untuk lebih kepada kebaikan, hanya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya orang tersebut untuk Allah dan untuk Rasulnya. Nah, ini ada pesan untuk orang-orang milenial nih, ya kan? Khususnya orang-orang yang sering bikin kegaduhan, khususnya untuk para perempuan. Munafik banget sih lu gitu. Lu ngapain sih pakai hijab? Ngapain sih pakai kerudung? Kan lu masih belangsak, kan lu masih rusak gitu. Hijabin dulu aja hatinya, kerudungin dulu aja hatinya, baru nanti kerudungin di luar. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yahkum bisarair. Kalau kata Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan kita menghukumi seseorang itu tergantung daripada zahirnya. Kalau orang tersebut orang Islam, orang iman, ya maka kita menghukumi orang tersebut orang Islam. Kalau orang tersebut ternyata munafik dalam hatinya, ya kita nggak ada yang tahu. Artinya apa? Jangan ada yang dalil mengatakan, ana mau pakai hijab, ana mau hijrah, nanti aja lah. Kalau hati ana udah benar, siapa yang ngejamin umur ente hidup atau umur ente panjang sampai besok hari? Artinya jangan diikutin orang-orang yang mengatakan hijabin dulu aja hatinya, kerudungin dulu aja hatinya, baru nanti dikerudungin kepalanya. Bisa jadi umurnya nggak sempat, akhirnya besok dikerudungin pakai kain kafan. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di sosial media yang lainnya banyak tuh video-video dia, foto-foto dia mengumbar aurat, akhirnya menjadi dosa jariah. Orangnya udah meninggal 10 tahun yang lalu, cuman videonya, cuman fotonya masih ngalir sampai sekarang. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kita pakai hijab, kita niat hijrah itu hanya untuk Allah dan untuk Rasul. Kalau ternyata hati kita masih rusak, ibadah kita masih kurang, ya nggak apa-apa. Namanya orang belajar itu wajib salah. Tetapi orang yang baik itu introspeksi dan memperbaiki daripada kesalahan orang tersebut. Kita hijabin dulu diri kita, yang cewek ya, bukan yang laki, jangan pakai hijab. Nanti keluar dari sini dia pakai hijab lagi, jangan. Jadi ukti. Enggak, maksudnya ini adalah perempuan-perempuan. Pakailah hijab dulu. Ketika nanti misalkan seiringnya waktu berjalan, insya Allah hati juga akan mulai dihijab. Ketika untuk melakukan maksiat akan malu dengan hijab tersebut. Nah, bagi orang yang laki-laki, kalau misalkan pakai peci atau pakai apapun itu, pakai sarung, dengan sendirinya peci tersebut, sarung tersebut, pakaian tersebut akan mencegah dia daripada maksiat. Dia pengen minum-minuman nih, aduh, enak gue pakai sarung nih, pakai peci itu, atau pakai gamis kayak gini nih, masa ya pengen main gaple, ya kan? Nggak mungkin di situ. Artinya udah jalan dulu, apa yang terjadi belakangan. Yang penting niat kita untuk Allah dan untuk Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang niat hijrah di sini
untuk dunia. Contoh, misalkan ada orang lah pengen viral gitu. Biasanya dia ya pakai pakaian terbuka, ternyata sekarang pakai hijab. Kenapa? Biar diundang, biar diwawancara gitu. Ya biar viral lah intinya di situ kan. Maka faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan daripada niat hijrah tersebut. Dia niat hijrahnya untuk biar dapat follower yang banyak. Dia niat hijrahnya untuk mendapatkan laki-laki. Dia niat hijrahnya untuk ya hal-hal duniawi, ya maka dia cuma mendapatkan duniawi. Atau awi imra'atin yankihuha. Nah ini dia nih. Atau dia niat hijrah, anak pengen mondok kenapa? Karena di pondok rata-rata bisa nikah cepat lah. Atau anak pengen keluar negeri, kenapa? Anak pengen keluar negeri biar dapat perempuan cewek orang Lebanon atau cewek orang Turki, cewek orang Mesir. Apa itu? Niat dari Indonesianya aja udah nggak bener. Maka ketika berangkat ke Lebanon, ketika berangkat ke negeri luar negeri, ilmu nggak dapat, perempuan juga bisa jadi nggak dapat, apes jadinya di situ. Maka kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia hanya untuk ya dunia tersebut atau untuk perempuan tersebut. Yang artinya amat sangat rugi, udah jauh-jauh dari orang tua, jauh dari orang yang kita cintai, orang yang kita sayangin, tetapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah di sini kenapa dikatakan fahijratuhu ilallah awimratin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi? Ternyata di sini dikatakan, diriwayatkan bahwasanya ada seorang sahabat itu pengen nikah dengan perempuan orang Madinah yang namanya itu adalah Ummu Qais. Yang mana Ummu Qais itu ngasih syarat, kalau kamu pengen nikah denganku, syaratnya kamu harus hijrah ke Madinah juga. Maka seorang sahabat tersebut datang ke Madinah niat untuk perempuan untuk bisa menikah dengan perempuan tersebut. Lalu apakah salah sahabat tersebut? Tidak, karena seburuk-buruknya sahabat adalah sebaik-baiknya umat saat ini. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Zubat juga, wa ma jara baina sahabatin naskutu. Apapun yang terjadi di kalangan sahabat itu kita harus diam. Karena sedekahnya para sahabat itu walaupun cuma sebutir beras atau satu butir kurma, itu melebihi daripada sedekahnya orang yang zaman ini atau orang-orang yang saat ini sedekah 1 miliar, 2 miliar melebihi. Karena apa? Karena sahabat ini langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ujian dan cobaan yang ada di zaman sahabat tersebut beda dengan ujian atau zaman yang ada saat ini. Oleh karenanya apapun yang terjadi di kalangan sahabat kita harus diam. Jangan sekali-sekali kita ngomong tuh sahabat kok begini, tuh sahabat. Selama titel dia masih sahabat, kita harus hormatin ala roksi, harus kita hormatin, harus kita ya beradab kepada mereka semua, agar kita tidak menjadi orang-orang yang su'ul adab, orang-orang yang durhaka karena mencelakai atau karena menyakiti hati daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim di sini ya udah sering kita dengar lah hadisnya, rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Jangan sampai kita seperti adalah beberapa makhluk itu mulai menyalah-nyalahin Imam Bukhari. Imam Bukhari itu abal-abal kitabnya gitu. Waduh, ente udah ngapal berapa hadis, udah berani udah berani nyala-nyalain Imam Bukhari. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis itu bukan hanya sezaman ya. Kalau syaratnya Imam Muslim itu untuk mengambil hadis yang penting mu'asarah, yang penting satu waktu itu bisa ditulis oleh Imam Muslim. Cuma kalau Imam Bukhari enggak. Beliau misalkan pengen ngambil hadis yang berkaitan dengan jihad dan hadis tersebut ternyata ada di kota Mekah. Beliau dari kotanya tersebut berangkat ke kota Mekah untuk mendapatkan satu hadis. Dan dikatakan waktu itu pas pengen ngambil satu hadis, ternyata orang yang merawi hadis tersebut dalam keadaan tidak pakai peci. Yang hal tersebut menyebabkan turun daripada derajat perawi tersebut. Maka Imam Bukhari udah jauh-jauh dari mana? Dari Bukhara. Dari kotanya beliau ini datang ke situ karena ya ada suatu sedikit kesalahan lah daripada perawi tersebut, nggak jadi diambil. Karena beliau mengatakan, bagaimana aku bisa mengambil suatu hadis daripada orang yang tidak pernah beradab kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa beradab kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita sebagai orang yang nggak ngerti ilmu, kita orang yang ya belajar via online, belajar ya kalau ingat aja,
Jangan sampai kita menuduh-nuduh para ulama kita, jangan sampai kita menuduh para a'imah kita. Apa yang beliau katakan kita ikuti, apa yang beliau anjurkan kita taatin. Dan artinya semoga mulai saat ini sampai seterusnya apa yang kita laksanakan itu hanya semata-mata untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus memperbaiki daripada niat-niat kita agar niat kita agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia, agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang kedua, yang hadisnya ini mungkin ya panjang lah, yang biasa dikatakan dengan hadis Jibril, karena di situ malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh keluarga kita, orang yang kita cintai, guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga mereka semua daripada segala macam musibah, dari segala macam penyakit, dari segala macam bencana-bencana. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita simak, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita hafalkan diberi suatu keberkahan, diberi suatu kemanfaatan, agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa menyebarluaskannya sehingga mendapatkan pandangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit khususnya corona, baik di negeri ini atau di Indonesia atau di seluruh negeri yang ada di dunia ini. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat ibadah haji atau umrah secepat mungkin, dan kita bisa mengajak orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita, untuk bisa memandang Ka'bah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi suatu keistiqomahan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sakaratul maut dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersama para ulama-ulama, bersama para wali, bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa tadfa'u anni biha kulla mihnatin wa bala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala mana wa salafuna salihun wa ala mana wa al-imam Nawawi bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil baiknya, buang buruknya. Hakadza minni syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Habib Umar, penjelasan yang singkat, padat, hemat dan sangat menyentuh hati kita. Insyaallah. Dan jangan lupa para penonton Nahdiyin dimanapun kamu berada, jangan lupa dinonton ya Jumat depan ya, insyaallah yang akan dilanjutkan oleh Habib kita. Kita berdoa mudah-mudahan Habib selalu sehat, amin. Selalu mencerahkan umat amin. dengan kata-katanya insyaallah.
Dan jangan lupa untuk di-share ya kepada kawan-kawan. Semoga manfaatnya terus Amin. gimana ya, terus banyak lah gitu berkembang. Kita mendapatkan pahala dari Gusti Allah. Ya Rob. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di-like, di komen ya, tanpa sara. Apa kekurangan ya, apa yang ingin disampaikan oleh penonton. Allahu a'lam bishawab, ilahi marji wal ma'ab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.